Baik, Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke. Ya, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 5. Ini mata kuliah mekanika fluida, materi kelima yaitu aliran dalam pipa. Oh, ini sangat penting, banyak rumus di sini ya. Nanti akan saya bantu untuk jelaskan, tapi dicoba sampaikan dulu aja. Oke, untuk penyampaian materi aliran dalam pipa, langsung disampaikan oleh kelompok 5 untuk membersihkan waktu. Silahkan kelompok 5. Pertama-tama mulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Jayadi Wahid, NIM 1901158. Nama saya Boyogi Saputra, NIM 1901151. Oke. Nama saya Sakina, NIM 19011169. Nama saya Renolade Putra, 1901126. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Bayu. Silakan, Bayu. Aliran dalam pipa, materi 5. Lanjut. Slide, Jay. Udah slide. Nggak kelihatan. Belum. Daerah. Aliran dalam pipa. Aliran dalam pipa bersifat dinamik dan berada dalam ruang tertutup. Beberapa kerugian yang ada pada aliran dalam pipa ialah kerugian tinggi tekanan besar atau major losses dan kerugian tinggi tekanan kecil, minor loss. Ada kelihatan slide-nya? Berarti emang nggak bisa. Ini aja. Persamaan energi Bernoulli. Rumusnya Z1 tambah P1 per PG tambah V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 tambah P2 per PG tambah V2 kuadrat per 2G tambah HL. Di mana HL di sini ialah head loss, yaitu kerugian tinggi tekanan. Major losses, persamaan dari Weisbach. Rumusnya H major sama dengan lambda L per D dan V kuadrat per 2G, di mana H major ialah kerugian tinggi tekanan karena gesekan sepanjang pipa, lambda ialah koefisien Darcy atau fraksi gesekan, L ialah panjang pipa, D diameter pipa, V kecepatan aliran dalam pipa, dan G adalah percepatan gravitasi. Untuk sedikit penambahan, di sini lambda saya ganti jadi F saja untuk mempermudah. Itu jadinya nanti fraksi gesekan. Dan koefisien Darcy. Sini ada aliran laminer, itu bilangan Reynolds lebih kecil 2000. Rumusnya lambda sama dengan 64 bagi bilangan Reynolds, dan aliran turbulen bilangan Reynolds lebih besar 4000 pada pipa halus. Rumusnya 1 per lambda dikurang minus log kali 2,51 per bilangan Reynolds. Dan aliran turbulen bilangan Reynolds lebih besar 4000 pada pipa kasar. Rumusnya 1 per lambda sama dengan 2 log kali KS per D bagi 3,71. Di mana KS ini adalah kekasaran mutlak. Dan aliran turbulen bilangan Reynolds lebih besar dari 4000 peralihan dari pipa halus ke kasar. Itu rumusnya 1 per lambda sama dengan minus 2 log dikali 2,51 per bilangan Reynolds tambah KS per D bagi 3,71. Untuk kekasaran mutlak akan dijelaskan oleh Reynolds. Sakina ya? Reynolds-nya.
Oh iya, Kekasaran mutlak dalam kurung KS mekanika fluida. Bahan tembaga kuningan, kekasaran mutlaknya 0,00135 sampai dengan 0,00152. Baja yang dikeling, kekasaran mutlaknya 0,9 sampai 9,0. Beton, kekasaran mutlaknya 0,3 sampai 3,0. Kayu, kekasaran mutlaknya 0,18 sampai 0,9. Besi cor, kekasaran mutlaknya 0,26. Besi di galvanis, kekasaran mutlaknya 0,15. Besi cor di aspal 0,12. Baja besi tempa 0,045. Next. Jadi next. untuk soal. Pak, untuk soalnya apakah harus dikerjakan atau dilanjutkan aja? Contoh soalnya, sebuah pipa panjang 10 meter dengan diameter 0,1 m. Jika bilangan Reynolds adalah 4.500 dan kecepatan fluidanya adalah 0,2 mprs, tentukan tinggi tekanan dengan kasus pada pipa halus. Diketahui V1 sama dengan 0,3 mprs dan V2 sama dengan 0,5 mprs. Jika P1 sama dengan 500 PA, maka tentukan P2 G sama dengan 10 meter per 10 mprs kuadrat, P sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Berikutnya adalah diagram Modi. Untuk diagram Modi, cara membacanya adalah dengan dimulai dari bagian bawahnya. Sorry, mana tadi? Apa? Nah, Untuk membaca diagram Modi adalah dimulai dari melihat ya mana sih? Oke. Ini. Dimulai dari dilihat dari bilangan Reynolds-nya. Cara membaca nih bilangan Reynolds-nya adalah dimulai dari angka sebelah kiri. Caranya itu dengan cara 1 dikali 10 pangkat 3, yaitu artinya 1000. Dan diteruskan dengan garis berikutnya adalah 2000, 3000, dan seterusnya. Dia tidak selalu sama, tapi angkanya akan tetap 2000, 3000, dan seterusnya, tapi tidak selalu sama dari sebelumnya. Untuk 10 pangkat 4 itu adalah 10.000, dan selanjutnya 2 dikali 10 pangkat 4 itu adalah 20.000, 30.000, 40.000, dan seterusnya. 10 pangkat 5 itu 100.000, dilanjutkan seterusnya sampai 1 juta, dan yang paling terakhir adalah sebelah kan 10 pangkat 8 itu 100 juta. Yang kedua dilihat dari sebelah kanannya, yaitu relative roughness atau kekasaran mutlak. Dengan satuan ED atau KS per D. Kekasaran mutlak dibagi diameter. Dan yang terakhir ada di sebelah kiri. Yang tadi pertama itu adalah yang disebut lambda, tapi saya ganti jadi F, yaitu friction factor. Untuk yang tadi di atas memang sudah dijelaskan bagian aliran laminar bilangan Reynolds di bawah dari 2000 itu adalah di sini. Nah, garis biru di sebelah kiri yang cuma membentang sampai ke bilangan Reynolds 2000 di bawah. Itu adalah laminar flow. Dan untuk yang satunya, yang turbulent itu adalah dari bagian atas
Oke, lanjut saja. Major Losses persamaan Hazen-Williams atau singkat persamaan HW. Untuk rumusnya adalah Q sama dengan 0,2783 dikali C. C di sini adalah koefisien kekasaran pipa HW dikali diameter pangkat 2,63 dikali S yaitu kemiringan pangkat 0,54. Untuk rumus S, Q dibagi 0,2783 dikali koefisien dikali diameter 2,63 pangkat 2,63 pangkat 1,85. Untuk major losses-nya cukup dengan S dikalikan L. Ini rumus yang di bawahnya ini untuk yang belum mengetahui S-nya. Oke. Untuk berikutnya, Reynolds. Baik. Enggak sakit apa? Sakina. Oh, Sakina kalau mau. Nggak bisa diganti. Ini kah? Belum. Error. Agak lambat. Oke. Ya, udah selesai. Gimana? Belum. Masih tabel kekasaran. Oh ya, oke. Lanjut. Hazen-Williams ya. Tabel kekasaran Hazen-Williams mekanik fluida. Jenis pipa PVC, derajat Celcius 150, jenis pipa baja 100, GIP galvanis iron pipe 120, DIP ductile iron pipe 110, ACP asbestos iron pipe 140. Catatan untuk pipa yang berumur lebih dari 10 tahun, nilai C derajat C sama dengan 90. Minor losses mekanik fluida, H minor sama dengan K V kuadrat per 2G. H minor sama dengan kerugian tinggi tekanan karena kontraksi, ekspansi, dan belokan. K sama dengan koefisien kerugian tinggi tekanan. Minor losses dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kontraksi, ekspansi, belokan atau band, bercabang, dan valve. Kontraksi dan ekspansi, mekanika fluida. K sama dengan C dalam kurung 1 Sakina? Bagaimana? Mungkin jaringannya jelek. Jaringannya. Oh ya, sudah nggak apa-apa. Di backup dulu aja nggak apa-apa. Coba di backup, Jai. Kontraksi dan ekspansi. Untuk kontraksi di sini itu adalah ketika suatu pipa besar, ketika fluida mengalir dari suatu pipa yang besar kemudian bertemu dengan pipa yang lebih kecil, itu disebut dengan kontraksi.
Dan untuk ekspansi itu kebalikannya, yaitu dari fluida yang mengalir di pipa kecil, kemudian mengalir ke pipa yang lebih besar. Itu yang disebut dengan ekspansi. Untuk rumusnya adalah, ya, untuk rumus kontraksi, K sama dengan C. Di sini C kita sudah tahu tadi, kasaran pipa dikalikan dikalikan 1. Jaringanku jelek. Ya, ada apa-apa. Aku yang lanjutin. Dikalikan 1 dikurang A2 per A1 pangkat 2. Untuk nilai kontraksinya C sama dengan 0,4 sampai 0,5. Dan ekspansinya kurang lebih sama. Nilai ekspansinya C sama dengan 1,0 sampai 1,2. Belokan. Untuk belokan di sini loss faktornya itu berdasarkan dari derajat belokannya. Untuk smooth, yang dimaksud dengan smooth adalah tidak ada bagian runcing dari belokan pipanya. Untuk yang coarse adalah sebaliknya, itu yang ada bagian runcingnya, itu kasarnya. Untuk 5 derajat 0,016 untuk yang halus, yang kasar 0,024 dan seterusnya sampai 90 derajat. Untuk rumus pipa bercabang dan sambungan, saya masih kurang paham. Ada yang bisa nge-backup nggak? Oke, sudah. Atau ini siapa nih lanjutnya? Untuk sampai sini saya sudah tidak paham, Pak. Oh, gitu. Bagian pipa bercabang dan sambungan, dan 2 pipa valve, gate valve sama butterfly valve saya nggak sempat ketemu. Oke. Tidak apa-apa. Oke, lanjut. Sampaikan terakhir dulu. Slide terakhir. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Saya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Saya ingin bertanya perihal, suara saya kedengaran kah? Oke, kedengaran. Saya ingin bertanya perihal apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kerugian pada aliran dalam pipa. Kemudian, saya ingin bertanya soal kekasaran mutlak atau KS ini. Atau yang lebih tabel kekasaran Hazen-Williams. Saya ingin bertanya, dari 1, 2, 3, 4, 5, dari kelima bagan ini, kekasarannya dilihat dari apa ya? Yang di tabel itu. Misalnya apakah PVC lebih kasar atau lebih halus dibandingkan yang lain. Terus yang C itu kepanjangannya apa? Apakah itu satuan atau C itu kekasaran pipa HW. Maksudnya itu ada kepanjangannya atau tidak? Nih, C-nya itu koefisien kekasaran pipa HW Hazen-Williams. Oke, Tadi lupa disebutkan. Maksudnya Oke, silakan dijawab kelompok 5. terima kasih. Udah, ada lagi? Tadi pertanyaannya kekasarannya. Yang pertama, apa penyebab sehingga terjadinya kerugian pada aliran dalam pipa? Hal apa yang menyebabkan kerugian tersebut? Untuk itu kerugiannya terbagi atas 2. Yang pertama itu major losses. Major losses itu
Nah, itu disebabkan dengan panjang dari gesekan, lebih tepatnya. Gesekan fluida di panjang pipa dan diameter pipanya itu. Jadi sepanjang pipanya itu bakal terjadi gesekan antara fluida dan pipanya. Dan yang kedua itu dari mineralosis itu bagiannya dari ini, bagian bawah. Hal-hal yang disebabkan dari ekspansi. Mana tadi? Oh nih. Disebabkannya satu, kontraksi dan ekspansi, belokan, cabang, dan pulp. Sebenarnya masih ada satu itu yang intra dan outer kalau tidak salah. Yang intra itu ketika ada dua reservoir. Dari reservoir satu ketika fluida memasuki pipa itu disebut dengan intra atau intro, saya lupa. Dan yang kedua itu ketika fluida dari pipa memasuki reservoir 2 itu disebut outernya. Untuk pertanyaan kedua tadi apa? Smith? Yang mengenai tabel kekasaran tadi, apakah yang pipa PVC itu lebih kasar dari yang lain, atau itu maksudnya cara menentukannya itu seperti apa ya, cara bacanya? Ya maksudnya menentukan, oh jenis pipa ini yang lebih kasar, atau jenis pipa ini yang kekasarannya lebih di bawah. Mungkin maksud dari sini itu permukaannya. Yang saya tangkap di sini karena dia permukaan. Untuk pipa yang di atas umur dari 10 tahun itu bagian dari permukaan yang kasar itu karena sudah sering tergesekkan oleh aliran fluida, makanya dia sampai turun menjadi 90 C. Itu yang saya tangkap di sini. Oh iya, maksudnya yang di tabelnya itu, apakah yang tingkat kekasaran pipa PVC itu lebih rendah dibandingkan asbestos, atau maksudnya yang dilihat dari nilai-nilai ini kan ada 150C, 100C. 100, 120, 110. Ya, jadi gini, coba saya bantu ya. Dia di sini ada Hazen William sama apa sih? Dasi Webeck tadi ya. Nah, jadi sebenarnya tabel kekasaran yang saya tampilkan di sini ya, di slide sini itu hanya sebagian kecil ya. Jadi tidak lengkap. Ini bisa dijadikan pedoman, cuman kalau misalnya ada di luar di sini, ya nilainya nggak ada di sini gitu loh, maksudnya ada tabel yang lain juga gitu. Contoh mungkin tadi ada dijelaskan di diagram Moody salah satunya. Nah itu sama seperti untuk tabel kekasaran yang Desi Webeck tadi itu ya. Jadi ada jenis tabel kekasaran, misal kalau habis beli pipa tapi bukan pipa yang biasa kita beli di toko-toko bangunan gitu mungkin ya, tapi mungkin ada juga detail spesifikasinya gitu. Nah mungkin ini bagi yang mungkin vendor-vendor langsung misalnya PDAM beli ke satu perusahaan pipa gitu ya, dia gede, entah pipa PVC, pipa baja, pipa apakah gitu, pipa besi. Nah itu dia nanti ada tabel kekasarannya ya, walaupun itu pasti ada perhitungan untuk yang engineering ketika pemasangannya. Nah seperti itu. Jadi ini salah satu contoh aja, Smith. Jadi supaya bisa menghitung, supaya bisa kita mengerjakan satu satu soal lah untuk coba latihan. Ini sangat-sangat asumsi sekali gitu. Tapi kurang lebih ini saya coba ambil kok dari salah satu buku mekanika fluida. Jadi bisa dibilang valid. Tapi nanti kalau misalnya aslinya, di kenyataan aslinya itu ketika nanti beli pipa gitu, nanti dia ada tabel kekasarannya seperti apa. Nah, tergantung nanti pakai yang Hazen William atau Darcy. Nah, itu tergantung nanti dari ngitungnya pakai Hazen William atau menggunakan Desi Webeck yang tadi gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang pertama tadi. Apa sih? Kok bisa sih terjadi rugi-rugi rugi-rugi apa sih tadi? Iya. Mayor sama minor. Ya, mayor sama minor, rugi-rugi dalam aliran pipa.
Iya, maksudnya rugi-rugi dalam aliran pecah. Kok bisa? Jadi gini contoh. Ada selang panjangnya 10 meter ketika kalian mau cuci motor atau cuci mobil gitu. Nah, dari sumbernya nggak pernah keran gitu ya. Selang kalian itu 10 meter. 5 meter lah, panjangan mungkin 10 meter. 5 meter lah gitu kan. Nah, asumsi selang dalam keadaan, sumber air dalam keadaan maksimal gitu. Maksudnya PDAM sedang normal lah, dalam kondisi normal seperti itu. Nah, di titik sumber, ketika kalian buka pol, itu keran, di titik sumber, dan di titik panjang selama 5 meter ke ujung ya, karena panjangnya 5 meter, itu tekanannya berbeda. Asumsi bahwa selang itu lurus. Posisinya sama, tidak ada naik gitu, maksudnya tidak ada gunung gitu. Jadi lurus sama, tapi tekanan yang dihasilkan beda. Nah, jadi tekanan yang lebih besar itu berada yang di sumber, di titik 0, saya bilang ya, di titik 0 meter, itu yang dekat sumber. Ketika di titik 5 meter, itu beda, tekanannya semakin kecil. Tekanannya akan semakin kecil. Nah, ada tekanan, ada kecepatan, ya, dan ini berbanding terbalik, ya, kecepatan fluida dan tekanan fluida. Kok tahu, Pak? Itu lihat di apa namanya, rumus Bernoulli, persamaan Bernoulli tadi, ya, persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Nah, di sini itu ada Z1, Z2 itu posisi posisi atas sama posisi bawah. Tapi kalau misalnya dia titik-titik awal sama titik akhir lah Z1 itu. Z1 misalnya di 0 meter tadi, Z2 di 5 meter tadi. Apakah dia posisinya sama atau sejajar? Oh, berarti Z1, Z2-nya diabaikan. Kalau misalnya Z1-nya lebih tinggi, nah berarti dia perhitungan. Oh, berarti dia ada naikan. Oh, berarti dia ada turunan. Nah, ketika turunan kan berarti dia bertambah untuk tekanannya. Selanjutnya ini ada P1, ada P2, ada V1 kuadrat, V2 kuadrat. Z1 dan Z2. Nah, di situ ada P1 dan P2. Jadi P2 yang di ujung berarti yang 5 meter. Berarti dia di posisi yang paling terakhir yang di P2 itu ya. Nah, plus HL, ada HL di situ. HL itu apa? HL itu adalah heat loss. Nah, ada dua tadi kan, major loss sama minor loss. Major loss itu cuman satu penyebabnya, major itu adalah gesekan yang ada di dalam pipa atau dalam selang atau di dalam lah gesekan. Bukan berarti di luar. Dia nggak ada naik, nggak ada turun, itu nggak mempengaruhi. Jadi ternyata ketika mempelajari materi aliran dalam pipa ini, semakin panjang pipa, itu semakin berkurang tekanannya. Dalam artian posisi pipa dalam keadaan dimensi tetap ya, tidak ada naik, tidak ada turun. Nah, seperti itu. Nah, dan gesekan dalam pipa itu menyebabkan tekanan yang berkurang semakin besar. Berbeda dengan yang minor losses. Major losses itu berarti kerugian yang besar, minor losses berarti kerugiannya yang kecil. Kerugian yang kecil itu apa? Di situ ada belokan, ada bend tadi ya, ada percabangan, ada penyempitan, ya, perubahan. Jadi diameternya awalnya besar, dia menyempit, atau misalnya dari diameternya menyempit, dia langsung menyebar, ekspansi, percabangan, ada gate, ada valve. Ada valve itu berarti ada penyambung di situ, ada valve lah, penutup gitu kan. Nah, itu juga termasuk, tapi itu juga termasuk hambatan atau kerugian yang mengurangi tekanan, tapi minor. Ternyata yang paling besar berkurang dalam aliran pipa itu adalah gesekan di dalam pipa. Nah, itu makanya kenapa major losses itu cuma satu akibatnya, karena gesekan dalam pipa. Tapi efeknya besar dalam artian tekanannya banyak berkurang, semakin panjang. Ya, nggak percaya dibuktikan aja, nanti ada soal saya kan di situ. Nah, coba dibuktikan aja, karena agak panjang kalau di sini. Nah, kalau misalnya yang minor losses itu pasti dia minor losses itu ada bengkok, ada ekspansi dan sebagainya. Nah, untuk Hazen-Williams
itu metode lain. Nah, di sini yang di materi ini itu untuk minor lossesnya itu mengacu pada Darcy Webeck. Ya, jadi Hazen William itu udah beda lagi, ya, beda metode dalam artian ya, beda metode. Coba lihat yang minor. Saya mau lihat yang minor. Ya, minor. Nah, H minor ya, ada H minor kan. Coba kembali yang ke persamaan Bernoulli tadi. Misal, contohnya, ada satu soal, ya, hitung rugi tekanan berapa di P2 terakhir seperti apa. Tadi diagram Moody, saya mau komen dulu ya, diagram Moody tadi udah bener ya, dijelaskan sama Jayadi, seperti itu cara pembacaannya. Nah, itu plus HL kan di situ, itu heat loss yang besar, plus H minus, H minor. Ya kalau misalnya semakin banyak rugi tekanan, itu dipluskan HL. Nah, nanti ini di materi ke turbo machinery, kalau tidak salah materi ke-10. Nah, plus di sini dalam artian dia mengurangi loh. Nanti kalau misalnya, berarti kalau misalnya kurang tekanan, ini diapain? Ada pompa. Pompa untuk menambah tekanan aliran ya, dalam satu aliran pipa atau satu aliran selang, gitulah ya. Nah, pompa ini nanti akan dibahas di materi ke-10 turbo machinery. Nah, nanti pompa sifatnya sama persamaan Bernoulli seperti ini, tapi ujungnya minus. Nanti sifatnya dia akan menambah untuk output terakhir. Ya, kita bahas untuk yang aliran dalam pipa dulu. Berarti di sini kalau ada rugi tekanan plus HL, ini yang mayor, berarti dia yang digesekkan dalam pipa. Nanti kalau ada yang minor, ya plus H minor bengkokan. Nah, itu berapa nanti? Yang tadi ada rumusnya sebelumnya ya, tadi yang H minor sama dengan bla 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 itu. Masukkan di rumus ini. Jadi tahu suatu pipa ya mempunyai percabangan. Nah, nanti percabangannya seperti apa? Suatu pipa mempunyai belokan 60 derajat. Nah, seperti itu. Jadi sudah pipanya panjangnya 100 meter, tapi ada belokan, 2 kali belok lagi. Nah, itu seperti apa perhitungan? Ya, jadi mungkin seperti itu untuk yang materi ini. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Pak, Oh, Karina. Kalau yang pipa yang kita pakai drilling itu gimana, Pak? Pipa yang dipakai drilling, maksudnya? Yang pipa yang Perminyakan apa nih? itu. Ya, yang di pipa perminyakan itu, Pak. Sama. Nggak ada bedanya. Ini semua aliran dalam pipa. Apapun alirannya. Apa yang membedakan adalah cairannya. Ada gas, ada cairan, liquid. Seperti yang materi pertama ya, cuma ada dua kan untuk fluida itu cairan dan gas lah gitu. Yes. Di mana bedanya? Itu di rumus Bernoulli yang di bawah tuh Z1 plus P1 per rho G. Nah, rho-nya tinggal diganti. Massa jenisnya apa? Massa jenisnya minyak diganti berapa? Massa jenisnya air 1000. Massa jenisnya gas ya berapa? Sama, ini semua dipakai untuk di semua jenis fluida tanpa terkecuali. Ya, tapi mungkin contoh-contoh saya lebih banyak di air ya. Air dan minyak kalau tidak salah. Tapi kayaknya ini contohnya air supaya lebih gampang aja untuk memahami rumus ini dulu. Kalau masalah nanti cairannya minyak, ininya gas, fluidanya gas, gampang tinggal diganti rho-nya aja kok. Udah tinggal ngitung lagi habis itu. Itu. Ya. Jadi di sini hanya bisa menghitung, hanya ada dua. Ya Z-nya anggaplah tidak ada ya. Hanya ada dua yang bisa dihitung. Tekanan, P, dan V, kecepatan. Sedangkan P dan V, tekanan dan kecepatan, ini berbanding terbalik. Ketika tekanan rendah, ya. Jadi ketika selang seperti itu, ya, ketika tekanannya rendah di ujung 5 meter, tapi justru kecepatan fluida semakin cepat. Kok bisa, Pak? Ya, itu rumusnya dari persamaan energi di Bernoulli. Pasti akan berbanding terbalik. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang menanyakan lagi dari kelompok 3, Jayadi, kelompok 3, kelompok 5, Jayadi, atau yang lainnya, silakan. Cara pembacaan ini, Pak, pipa bercabang dan sambungan. Ya, cara pembacaan. Jadi coba lihat H minor dulu, H minor. H minor. Nanti kalian akan menemukan polanya. H minor sama dengan
K V kuadrat per 2G. Hafalin ya, V kuadrat per 2G. K. Sekarang K ini. K itu adalah koefisien kerugian tinggi tekanan untuk yang minor. Karena yang lambda tadi ya, yang di Desi Weisbach yang atas sebelumnya lambda ya. Oke, ini K. Ya. Lambda tuh. Oke, next. K, ini K-nya. Satu-satu, kita satu-satu aja. K, ini K-nya untuk kontraksi dan ekspansi. Ekspansi. K-nya sama dengan C buka kurung 1 A2 per A1. Ya, tahu ya, C-nya itu udah diatur tuh. 0,4, 0,5 untuk kontraksi. Kontraksi berarti penyempitan. Makanya dia 0,4 sampai 0,5. Hampir setengah gitu penyempitannya. Tergantung penyempitannya nanti 0,3 atau 0,4 gitu ya. Ekspansi itu berarti pelebaran. Pelebaran berapa? Sekali atau 1,2 kali. Ya, seperti itu. Itu K-nya. Masukkan tadi ke nilai yang H minor tadi. Ya, jadi. Oke, dapat ya. Oke, next. Itu untuk yang kontraksi. Nah, K-nya masukkan ke sini. V kuadrat kan sudah tahu tuh pasti. V-nya kecepatan. Ya. Ya, sama 2G berarti 20. 2 kali 10 kan gravitasi. Oke, next. Kontraksi. Ekspansi. Terus next. Belokan. Nah, sama sebenarnya rumusnya ini. HB. Dari nanti pas di Bernoulli itu plus HL plus HB. Oh, berarti ada belokan gitu. Apa? V kuadrat per 2G sama seperti rumus yang di depan lagi. Tidak usah dimasukkan di situ, karena ini saya coba masukkan ke sini aja lagi. Omega B. Omega B ini apa? Tuh ada di situ. Ada smooth, ada coarse. Smooth itu, kalau tidak salah, dalamnya mulus. Ya, dalam pipa itu mulus, coarse itu kasar. Oke. Berapa derajat beloknya? Nah, itu udah ada tabelnya. Jadi tinggal dimasukkan WB, omega B-nya. 15 derajat yang smooth, oh berarti 0,042 WB-nya. Bak, masukin V kuadrat per 2G. Udah. Dapat nilai HB atau yang H minor untuk khusus yang belokan. Oke, next. Lanjut. Dan seterusnya. Ini yang sama, ini pipa percabang dan sambungan. Ini omega itu adalah sudut. Jadi ada perbelokan kan, dia ada sudutnya. Sama, kalau gini, saya jelaskan sedikit. Yang atas, yang HS1 sama HS2, sama aja ini di atas ya. Yang di atas lah pokoknya, yang di atas, itu adalah pipa bercabang. Apa artinya? Bercabang dalam artian, dia dari jalur utama itu saya sebutkan itu Q1, Q3 kah? Di ujung situ ya. Q1, ya kan? D1, ya. Q1, kalau kita ambil lurus, anggaplah ini jalan raya. Jalan apa ya? Protokol, jalan apa sih istilah orang bilang tuh? Ya, jalan raya, jalan besar lah gitu ya, jalan besar. Tapi ada percabangan, ada belokan. Nah, jadi jalan pipa ini ada yang lurus, ada yang berbelok. Tapi kita hitung yang berbelok. Ini adalah bercabang. Asalnya dari adalah Q1. Sedangkan kalau sambungan, sebenarnya kan hampir mirip nih. Tapi cara pola pandangan kita aja yang berbeda. Kalau sambungan, itu berarti dia dari Q1 juga. Q1 yang di bawah itu ya? Kalau nggak salah ya? Satunya di atas, Q2 yang di bawah. Oh, Q2. Nah, berarti ngeliatnya dari sisi Q2. Dia dari cabang mau masuk ke jalan besar. Itu namanya adalah sambungan. Jadi makanya mirip tuh rumusnya. Bukan mirip, persis sudah gitu. Nggak ada bedanya. Cuman masalah cabang sama sambungan itu bukan teori apa ya. Konsepnya itu beda. Kalau bercabang kita lihatnya dia dari jalan besar, dari pipa besar menuju pipa kecil, atau menuju cabangan pipanya. Kalau sambungan, dia berasal dari pipa kecil, mau masuk ke dalam pipa besar. Nah, paham ya? Oke, next. Nah, sama. Ini untuk gate valve. Nah, kalau untuk valve ini, ada macam-macam sih. Ada gate valve, ada butterfly valve. Makanya di sini bukan 1/8, bukan 1/4, bukan 1. Tutupan 1. Berarti gate valve kan begini ya, motornya pakai tangan gitu. Hand valve kalau orang bilang juga ya. Omega A di sini V kuadrat per 2G itu sama. Omega A itu 211. Maksudnya 1/8 itu nutup 1/8. Nutup 1/8. Bukan nutup, bukaan 1/8. Kan karena bisa diatur ya. Jadi bukaan nggak on off. Jadi dia bisa bukaan setengah. Ketika gate valve itu buka setengah, oh ada pengaruh untuk kerugian tekanan karena yang dibuka cuma setengah, ya kan? Itu 3,54. Tapi kalau
ternyata di bukaan penuh pun, di bukaan full, bukaan 1 pun, itu tetap ada, yaitu 0,233. Bukaan ini, bukaan 1/8, bukaan 1/4, bukaan 3/8, dan sampai dengan bukaan penuh, bukaan 1. Ya, seperti itu. Next. Sama, ini sebenarnya yang next, yang butterfly valve. Sama. Cuman dia bukaannya menurut sudut. Derajat. Ya, berarti sudut 10 derajat itu bukaannya penuh. Karena kok tahu Pak? Ya karena dia omega A-nya kecil, 0,52. Hambatannya kecil. Ketika derajatnya 70 derajat, itu berarti udah mau tertutup penuh. 90 derajat ya penuhnya. Ya kan? 90 derajat dia terputar seperti ini kan, karena dia butterfly kan, muter kan. Jadi 90 derajat dia nutup, pas tegak seperti ini, dia nutup. Ketika dia buka seperti ini, miring-miring, oh dia ada sudutnya. Dan paling besar sudutnya adalah 10 derajat untuk buka penuh. Oke, itu saja mungkin ya, Jayadi, paham? Ya, udah Pak, paham. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain atau kelompok 5 sendiri? Oke, kalau tidak ada, silahkan ditutup untuk materinya. Silakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 tentang materi aliran dalam pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.